Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A2S akan menyajikan ide kami tentang agrobiolog. Jadi sebenarnya apa sih agrobiolog itu? Agrobiolog adalah sistem terpadu konversi limbah pertanian menjadi biofuel berstandar industri. Oke, mungkin sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dava Derastia dengan NIM 162251036, dan di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya yang hebat yang membantu menggagas ide ini, di mana ada IC, ada Alif, ada Haidar, ada Fauzi, ada Nakwila, ada Inas, ada Joseph, ada Riza, dan ada Arga. Oke, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya agrobiolog ini? Oke, seperti yang kita tahu, limbah pertanian itu belum dimanfaatkan secara optimal. Alhasil, seperti sekam padi, jerami, residu kelapa sawit yang dihasilkan dalam jumlah besar setiap tahun itu tidak diolah secara baik. Oke, dan sebagian besar masih dibakar atau dibuang begitu saja. Dan hari per hari, tahun per tahun, hal itu menjadi hal yang lumrah di masyarakat Indonesia dan menyebabkan polusi. Nah, seperti menimbulkan cemaran lingkungan dan kehilangan nilai ekonomi. Padahal hal itu masih bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua, ketergantungan pada bahan bakar fosil yang masih tinggi. Industri masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk sistem industrinya. Penggunaan bahan bakar fosil seperti menghasilkan emisi gas karbon yang tinggi, lalu menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin tinggi. Lalu tidak berkelanjutan dan resiko terhadap masa depan energi. Seperti yang kita tahu, bahan bakar fosil itu sudah menyebabkan emisi yang tinggi, lalu tidak ramah terhadap lingkungan. Hal itu menjadi resiko yang berkelanjutan jika kita masih menggunakan hal tersebut. Terus latar belakang yang ketiga, ada yang diperlukan solusi energi hijau yang efisien, terukur, dan berkelanjutan. Nah, dunia ini masih membutuhkan energi yang terbarukan yang ramah lingkungan. Mengapa? Karena jika kita terus menggunakan energi berbahan bakar fosil, nantinya bumi itu mau seperti apa nanti ke depannya. Karena jika kita masih terus menggunakan itu, lapisan ozon kan makin menipis. Nanti air laut makin tinggi, cuaca di bumi makin tidak jelas, tidak beraturan. Karena apa? Karena adanya pemanasan global itu tadi. Nah, dengan potensi biomasa lokal yang sangat besar namun belum dimanfaatkan optimal, dari kelompok kami ini merasa masih bisa jika kita menggunakan ide ini untuk digagas pada kali ini. Nah, diperlukan sistem energi hijau yang efisien, terukur, dan berkelanjutan untuk mendukung transisi energi. Hal ini kita jawab dengan adanya agrobiolog. Agrobiolog di sini sebagai solusi integrasi limbah pertanian dan teknologi modern untuk menghasilkan biofuel pada produk energi bernilai tinggi demi masa depan industri yang lebih efisien, lebih berkelanjutan. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada potensi biomasa dan urgensi green energy. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alif Nurrohman dengan NIM 163251089 dari program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Mengapa peralihan menuju green energy diperlukan? Karena perubahan iklim yang makin ekstrim diperlukan adanya solusi guna memastikan energi yang digunakan untuk sehari-hari tidak memperparah iklim yang ada. Berikutnya ada potensi biomasa. Limbah pertanian seperti sekam padi, jerami, dan residu sawit memiliki potensi tinggi sebagai sumber energi terbarukan. Melalui proses konversi modern, biomasa dapat diolah menjadi bio-oil, syngas, biochar, dan pellet biomasa yang bernilai ekonomi serta ramah lingkungan. Pemanfaatan ini mendukung industri yang lebih efisien, berkelanjutan, dan rendah emisi karbon. Berikutnya ada green energy. Green energy merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki dampak lingkungan relatif kecil serta tidak merusak ekosistem selama pemanfaatannya. Penggunaan energi hijau seperti energi surya, biomasa, tenaga air, tenaga angin, dan panas bumi perlu terus ditingkatkan agar dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta pendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pada bagian ini kami menjelaskan konsep utama inovasi yang berangkat dari beberapa tantangan, yaitu limbah pertanian yang melimpah, meningkatnya emisi dan polusi, rendahnya nilai ekonomi limbah, serta kebutuhan industri terhadap energi bersih.
Inovasi ini memanfaatkan limbah pertanian seperti sekam padi, jerami, dan residu kelapa sawit sebagai sumber daya. Limbah tersebut kemudian diolah menggunakan teknologi hijau seperti pirolisis, gasifikasi, dan torefaksi. Teknologi ini dipilih karena lebih efisien, bersih, dan mendukung proses pengolahan yang berkelanjutan. Nilai kebaruan dari inovasi ini terletak pada integrasi teknologi termokimia dengan digitalisasi, Internet of Things, dan analitik data, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, inovasi ini juga menguntungkan pendekatan multi-output, yaitu menghasilkan beberapa produk sekaligus seperti bio-oil, syngas, biokar, dan pellet biomasa. Produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri sebagai energi proses, bahan baku maupun co-firing. Dengan begitu, inovasi ini diharapkan dapat mendukung lingkungan yang lebih bersih, ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi hijau, dan kesejahteraan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan saya Nakila Zabila Ramadhani dengan NIM 165251019. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alur inovasi dari agrobiolog ini sendiri. Jadi alur ini akan menunjukkan bagaimana limbah pertanian yang sebelumnya kurang bernilai dapat menjadi berbagai produk energi terbarukan yang mendukung kebutuhan industri sekaligus meningkatkan pengolahan limbah secara berkelanjutan. Jadi hal ini akan melewati proses tahapan torefaksi kimia. Untuk tahap pertama, pengumpulan bahan limbah pertanian seperti sekam padi, residu kelapa sawit, dan jerami. Lalu pada tahap kedua ada pretreatment, di mana sebelum diolah lebih lanjut biomasa menjalani proses sertasi, pencecahan, dan pengeringan. Ada tahap ketiga yaitu pirolisis atau gasifikasi atau torefaksi, di mana biomasa yang telah dipersiapkan kemudian menjalani konversi termokimia, yaitu proses pengubahan biomasa menggunakan panas dengan kondisi tertentu. Lalu pada tahap keempat dapat diperoleh produk energi berupa biomasa yang menghasilkan bio-oil, syngas, biochar, dan pellet biomasa. Lalu pada tahap terakhir yaitu pemanfaatan industri, produk energi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri dan pembanah tanah seperti pupuk untuk mendukung proses produksi yang lebih berkelanjutan. Lalu saya di sini juga akan memberikan beberapa peranan untuk teknik industri dalam inovasi agrobiologi sendiri. Untuk peran utama itu terdapat supply chain analysis, di mana bertugas untuk mengoptimasi pengumpulan dan distribusi biomasa agar tepat waktu, tepat kualitas, dan hemat biaya. Lalu ada production engineer, di mana bertugas untuk meningkatkan efisiensi proses dan penggunaan energi dalam seluruh sistem produksi. Lalu ada proses improvement engineer, di mana bertugas untuk melakukan optimasi proses konversi biomasa untuk meningkatkan hasil, menurunkan biaya, dan mengurangi waste. Lalu ada quality control engineer, di mana menjaga kualitas produk biomasa agar memenuhi standar industri dan kebutuhan pelanggan. Lalu ada sustainability analyst, di mana bertugas untuk menganalisis dampak lingkungan berkelanjutan melalui perhitungan jejak karbon, efisiensi material, dan kepatuhan regulasi. Lalu ada project manager, di mana bertugas untuk mengolah proyek dan implementasi teknologi mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Pada bagian ini, teknik industri memberikan beberapa kontribusi strategis dalam sistem pengolahan biomasa. Pertama, teknik industri berperan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Caranya dengan mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan output, menekan biaya operasional, serta memastikan sumber daya digunakan secara maksimal. Kedua, teknik industri membantu menjaga kualitas produk biomasa. Dengan sistem yang terstandar, produk yang dihasilkan dapat lebih konsisten, sesuai kebutuhan industri, dan siap digunakan. Ketiga, teknik industri berperan dalam mengintegrasikan rantai pasok mulai dari petani, pengolah, hingga industri. Hal ini penting agar proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan biomasa berjalan lebih lancar dan berkelanjutan. Keempat, kontribusi dalam teknik industri juga terlihat dalam menjaga keberlanjutan. Sistem yang akan dirancang dapat membantu mengurangi emisi, memanfaatkan limbah pertanian, serta mendukung penerapan ekonomi sirkular.
Dan yang terakhir, inovasi ini juga memberikan nilai ekonomi dan sosial. Selain menciptakan produk yang bernilai tambah, sistem ini dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melalui kontribusi tersebut, teknik industri tidak hanya berfokus pada efisiensi proses, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan manfaat sosial ekonomi. Peran rekayasa nanoteknologi adalah merekayasa material, meningkatkan konversi, menguatkan kinerja bioenergi. Rekayasa nanoteknologi berperan dalam merancang material fungsional agar proses konversi biomasa menjadi biofuel lebih efisien, stabil, dan bernilai tinggi. Terdapat beberapa peran utama. Yang pertama sebagai catalyst engineer. Catalyst engineer berfungsi merancang katalis dan nanomaterial untuk mempercepat reaksi pirolisis, gasifikasi, dan upgrading bio-oil. Yang kedua, material scientist. Material scientist yaitu mengembangkan struktur material biochar, absorban, dan membran agar kualitas produk meningkat. Yang ketiga, proses researcher, yaitu menguji proses dan interaksi material untuk meningkatkan rendaman dan selektivitas produk. Yang keempat, sebagai characterization analysis, menganalisis ukuran partikel, porositas, komposisi, dan stabilitas material melalui berbagai teknik karakterisasi. Yang kelima, sebagai product innovation engineer. Product innovation engineer yaitu mengembangkan produk turunan seperti biochar fungsional, absorban hijau, dan material bernilai tambah. Yang terakhir sebagai scale up analysis. Scale up analysis yaitu menjembatani hasil riset laboratorium ke aplikasi industri yang aman, ekonomis, dan berkelanjutan. Terdapat beberapa peran kontribusi strategis, yaitu membuat efisiensi konversi lebih tinggi, kualitas produk meningkat, inovasi material ramah lingkungan, nilai tambah biomasa, serta daya saing teknologi. Teknik elektro yang dimana menghubungkan sensor, IoT, dan kendali energi untuk operasi cerdas. Teknik elektro ini memastikan sistem agrobiolog dapat dimonitor dan dikendalikan secara real time melalui sensor, instrumentasi, IoT, dan manajemen energi. Nah, di sini terdapat peran utama dari teknik elektro, ada instrumentation engineer, control system, IoT, power and energy engineer, automation, technical, safety and reliability engineer. Kemudian ada kontribusi strategis yaitu monitoring secara real time, kontrol presisi, efisiensi energi, dan juga keamanan operasi, dan juga integrasi smart system. Peran teknologi sains data. Peran teknologi sains data yaitu mengolah data menjadi insight untuk keputusan yang lebih adaptif. Teknologi sains data berperan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data produksi agar agrobiolog lebih adaptif. Ada banyak peran utama dalam teknologi sains data, yaitu yang pertama data analis, bisa mengolah data, proses kualitas dan outputnya menjadi pola serta peluang peningkatan kerja. Dan yang kedua data engineer. Data engineer membangun alur data, database, dan mengintegrasi dashboard dari sensor serta sistem operasional. Yang ketiga yaitu machine learning analyst, yaitu mengembangkan model prediksi untuk performa proses, kebutuhan perawatan, dan efisiensi produk. Dan yang keempat yaitu carbon dan sustainable analyst, yaitu menghitung jejak karbon dan indikator keberlanjutan berbasis data. Dan yang kelima yaitu decision support. Decision support menyusun KPI, laporan, dan rekomendasi agar keputusan operasional lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu data visualization designer, yaitu menyajikan insight secara visual agar mudah dipahami dan teknis dan manajemen. Dan yang berikutnya yaitu kontribusi secara strategis. Kontribusinya ada seperti keputusan berbasis data, yaitu keputusan operasional dan strategis menjadi lebih objektif, cepat, dan terukur. Dan yang kedua yaitu prediksi dan optimal proses. Data historis membantu memprediksi performa dan mengoptimalkan operasi biomasa. Yang ketiga yaitu transparansi kinerja. Transparansi kinerja yaitu seperti dashboard real time memudahkan pemantauan output, kualitas, dan efisiensi sistem.
Pengukuran jejak karbon, yaitu analis data mendukung evaluasi, emisi, dan target keberlanjutan secara akurat. Nah, yang terakhir yaitu respon cepat terhadap masalah. Anomali proses dapat dideteksi lebih dini, sehingga tindakan korektif menjadi lebih efektif. Teknik robotika dan kecerdasan buatan dalam proyek ini adalah yang pertama, merancang sistem robotik untuk sortasi, feeding, dan handling biomasa secara otomatis. Yang kedua, mengembangkan visi komputer untuk identifikasi bahan, kualitas, dan monitoring visual proses. Yang ketiga, memprogram kontrol cerdas integrasi sensor dan logika otomasi mesin. Yang keempat, menggabungkan mekanik, elektronik, dan software pada unit otomasi yang efisien dan presisi. Yang kelima, menerapkan AI untuk penyesuaian proses secara adaptif sesuai kondisi operasional. Dan yang terakhir, membangun deteksi dini terhadap gangguan untuk mengurangi downtime. Selanjutnya ada kontribusi strategis. Yang pertama, otomasi prosesnya lebih cepat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai agrobioloop yang memberikan dampak nyata dalam berbagai aspek. Yang pertama, dari sisi lingkungan, inovasi agrobioloop ini dapat membantu mengurangi limbah pertanian yang biasanya menumpuk di lahan, sekaligus dapat menurunkan emisi gas rumah kaca atau CO2, sehingga agrobioloop sendiri dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mendukung penggunaan energi yang lebih bersih. Lalu yang kedua, dari sisi ekonomi, sistem ini menambah nilai jual limbah pertanian dengan mengubahnya menjadi produk energi bernilai tambah, membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menurunkan biaya energi di industri pengolahan biomasa. Sementara dari sisi sosial, agrobioloop sendiri dapat mendorong kolaborasi antara petani dan juga industri, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan limbah secara berkelanjutan, dan juga turut mendukung pembangunan ekonomi daerah. Nah, secara keseluruhan, inovasi ini menunjukkan bagaimana integrasi teknologi hijau dengan pengelolaan sumber daya lokal dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan dan juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan juga masyarakatnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana implementasi tahapan pengembangan biomasa dan green energy dari potensi lokal menuju energi berkelanjutan. Yang pertama, pemetaan potensi. Itu kita identifikasi sumber biomasa, volume limbah, lokasi, sama kebutuhan energi di wilayah sasaran tersebut. Yang kedua, studi kelayakan, analisis teknis, ekonomi, lingkungan, serta pemilihan teknologi yang paling sesuai. Yang ketiga, pengembangan pilot project. Itu uji coba skala kecil untuk proses pengolahan, kualitas produk, dan model operasionalnya. Yang keempat, implementasi infrastruktur. Itu mencakup pembangunan fasilitas, integrasi alat, pelatihan SDM, dan sistem monitoring operasional. Yang kelima, operasi, evaluasi, dan scale up. Itu optimasi kinerja, evaluasi dampak, serta perluasan kapasitas dan wilayah implementasi tersebut. Terima kasih. Kesimpulan dari inovasi agrobioloop ini memanfaatkan limbah pertanian seperti sekam padi, jerami, dan residu kelapa sawit menjadi energi yang terbarukan melalui penerapan teknologi hijau. Sistem ini menekankan kolaborasi lintas bidang untuk meningkatkan efisiensi pengolahan biomasa, mengurangi limbah dan emisi karbon, serta menghasilkan produk energi bernilai tambah. Dengan memadukan keahlian dari berbagai bidang, inovasi ini mendukung pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, dan membuka peluang ekonomi dan sumber daya pertanian yang sebelumnya kurang dimanfaatkan.